Aku, Andi, sudah terbiasa dengan ritme hidup yang monoton di Bondowoso, sebuah kota kecil di lereng Gunung Argopuro yang selalu diselimuti kabut tipis di pagi hari. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, aku bangun dari tempat tidur kayu sederhana di rumah kecilku di pinggiran desa. Rumah itu hanyalah sebuah bangunan tua dengan dinding kayu yang sudah lapuk, atap seng yang berderit saat angin malam bertiup, dan lantai semen yang dingin menyentuh telapak kaki. Aku tinggal sendirian di sini sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, meninggalkan aku dengan warisan kesepian yang semakin dalam. Pekerjaanku sebagai buruh di pabrik teh tak jauh dari rumah membuat hari-hariku berputar seperti roda gerobak yang aus. Bangun pagi, sarapan nasi dingin dengan lauk sisa kemarin, berjalan kaki melewati jalan tanah berlubang menuju pabrik, dan pulang saat senja mulai meredup. Pabrik teh itu tempat yang biasa saja, penuh dengan aroma daun teh basah yang menyengat, dicampur keringat pekerja lain yang sama-sama letih. Aku bertugas menyortir daun-daun hijau yang baru dipetik dari perkebunan di lereng gunung. Tangan-tanganku sudah kasar karena itu, penuh kapalan yang tak pernah hilang. Rekan kerjaku, seperti Pak Joko atau Mbak Lina, sering bercanda tentang hidup kami yang tak pernah berubah. Tapi di balik tawa itu, ada rasa pasrah. Bondowoso bukan tempat untuk mimpi besar. Di sini, orang-orang hidup dari tanah, dari teh dan kopi yang tumbuh subur di tanah vulkanik. Gunung Argopuro yang menjulang di kejauhan selalu seperti penjaga diam, dengan puncaknya yang sering tertutup awan tebal, seolah menyembunyikan rahasia-rahasia lama yang tak ingin diganggu. Tapi di balik rutinitas itu, ada lubang hitam di hatiku yang tak pernah tertutup. Ibuku, Bu Siti. Ia adalah wanita paling penyayang yang pernah ku kenal. Saat kecil, aku ingat betapa hangat pelukannya setelah hari yang melelahkan. Bu Siti selalu bercerita tentang dongeng-dongeng lama dari desa, tentang roh-roh gunung yang melindungi tapi juga bisa marah jika diganggu. Rambutnya panjang hitam legam, selalu diikat rapi, dan senyumnya bisa menerangi ruangan gelap. Ia bekerja sebagai pembantu di rumah Nyonya Rina, seorang pengusaha kaya yang menguasai perkebunan kopi luas di pinggir kota. Nyonya Rina itu orang yang misterius. Rumahnya megah seperti istana, dengan pagar besi tinggi dan taman yang selalu rapi, tapi orang-orang desa jarang melihatnya keluar. Konon, kekayaannya muncul tiba-tiba, seperti datang dari angin. Bu Siti sering pulang larut malam dari sana, tapi ia tak pernah mengeluh. "Ini untuk masa depanmu, Nak," katanya sambil menyisir rambutku. 10 tahun lalu, semuanya berubah. Bu Siti menghilang tanpa jejak. Katanya, ia pergi ke sungai di belakang perkebunan Nyonya Rina untuk mencuci pakaian, tapi tak pernah kembali. Polisi mencari selama berminggu-minggu, menyisir sungai yang airnya hitam pekat karena lumpur gunung, tapi tak ada tanda-tanda. Penduduk desa berbisik-bisik tentang hal-hal aneh. Pesugihan, ritual gelap untuk kekayaan yang menuntut tumbal nyawa. Aku tak percaya waktu itu. Aku masih anak kecil, hanya bisa menangis di pelukan ayah. Tapi sekarang, sebagai pria berusia 25 tahun, kenangan itu seperti duri yang tertancap dalam. Setiap kali melewati sungai itu dalam perjalanan ke pabrik, aku merasakan dingin aneh merayap di punggung, seolah airnya berbisik rahasia yang tak boleh kudengar. Hari itu, seperti biasa, aku pulang dari pabrik saat matahari mulai tenggelam di balik gunung Argopuro. Langit berwarna oranye kusam, dan angin sepoi mulai bertiup, membawa aroma tanah basah dari hutan di sekitar. Aku berjalan pelan, sepatu kerjaku berlumpur, dan pikiranku melayang ke masa lalu. Di rumah, aku nyalakan lampu bohlam kuning yang redup, membuat bayangan panjang di dinding. Aku masak mie instan sederhana, duduk di meja kayu kecil, dan menatap foto Bu Siti yang tergantung di dinding depan. Foto itu sudah usang, diambil saat ulang tahunku yang ke-10. Bu Siti tersenyum lebar, tangannya memeluk bahuku. Matanya di foto itu selalu tampak hidup, tapi hari ini, entah kenapa, terasa lebih gelap, seperti ada bayangan di balik pupilnya. Saat aku makan, hujan mulai turun. Awalnya pelan, tapi segera menjadi deras, seperti air terjun yang mengguyur atap seng dengan suara gemuruh. Petir menyambar di kejauhan, menerangi langit sesaat, dan angin masuk melalui celah jendela kayu yang tak rapat. Tiba-tiba, ada bau samar yang aneh, amis, seperti ikan busuk dicampur dengan tanah lembab dari kuburan.
Aku coba abaikan, pikirku mungkin dari sungai yang banjir. Tapi bau itu semakin kuat, merayap ke hidungku seperti jari-jari dingin yang menyentuh. Aku bangun, periksa jendela, tapi tak ada apa-apa di luar selain hujan yang memburamkan pandangan. Malam semakin larut, dan aku coba tidur. Tempat tidurku keras. Selimut tipis tak cukup hangat melawan dingin yang tiba-tiba menyelimuti rumah. Aku pejamkan mata, tapi pikiranku tak tenang. Kenangan Bu Siti muncul lagi. Suaranya yang lembut menyanyikan lagu pengantar tidur. Tangannya yang halus menyentuh dahi. Tapi malam ini, kenangan itu terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang salah. Angin di luar semakin kencang. Pohon-pohon di halaman berderak seperti tulang yang retak. Lalu, samar-samar, aku dengar bisikan. Awalnya kupikir angin, tapi suara itu jelas, Andi. Jantungku berdegup kencang. Aku duduk tegak, telinga menajam. Bisikan itu datang lagi, dari luar jendela, seperti suara perempuan yang jauh tapi dekat. Andi. Suara itu serak, basah, seperti seseorang yang baru muncul dari air sungai. Bulu kuduku berdiri, dingin menusuk tulang. Aku dekati jendela pelan, tangan gemetar membuka tirai tipis. Di luar, hujan deras, tapi di antara tetes air, aku seolah melihat bayangan samar di kegelapan, seperti sosok perempuan yang berdiri diam di bawah pohon. Petir menyambar lagi, menerangi sesaat, dan bayangan itu hilang. Tapi bau amis semakin pekat, dan bisikan itu terdengar sekali lagi, lebih dekat. Andi, aku kembali. Aku mundur, tubuhku gemetar. Ini pasti hayalan, kataku pada diri sendiri. Tapi hati kecilku tahu, sesuatu telah retak dalam kehidupan biasaku. Malam itu, aku tidur gelisah, mimpi buruk mulai merayap, dan rahasia lama dari sungai Bondowoso seolah bangkit, siap menyeretku ke kegelapan yang tak pernah kuinginkan. Malam itu, setelah bisikan aneh dari luar jendela memudar bersama hujan yang reda, aku berusaha keras untuk tidur kembali. Tubuhku lelah setelah hari panjang di pabrik teh, tapi pikiran tak mau diam. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kayu yang retak-retak seperti urat-urat tua, sambil mendengar detak jam dinding yang lambat dan monoton. Angin malam Bondowoso masih bertiup pelan, menyusup melalui celah-celah rumah, membawa dingin yang menusuk tulang. Aku tarik selimut lebih rapat, berharap kegelapan akan menelan kekhawatiranku. Tapi tidur datang seperti gelombang hitam, menarikku ke dalam mimpi yang tak pernah kubayangkan. Semuanya dimulai dengan cermin. Dalam mimpi, aku berdiri di kamar kecilku yang sempit. Cahaya bulan purnama menyusup melalui jendela, membuat segalanya tampak keperakan dan tidak nyata. Cermin tua di dinding, yang sudah ada sejak masa kecilku, mencerminkan wajahku yang lelah. Tapi ada sesuatu yang salah. Bayanganku kabur, seperti dilihat melalui air keruh. Lalu, perlahan, bayangan itu berubah. Wajahku memudar, digantikan oleh sosok lain yang muncul dari balik kaca, seolah cermin itu portal ke dunia lain. Itu Bu Siti, ibuku. Tapi bukan Bu Siti yang ku kenal. Wajahnya pucat seperti kain kafan yang baru digali dari tanah. Kulitnya retak-retak seperti tanah kering di musim kemarau panjang, dengan garis-garis hitam yang merayap seperti akar pohon gaib. Rambutnya yang dulu hitam legam kini basah dan kusut, meneteskan air hitam pekat yang berbau amis, seperti sungai yang tercemar darah ikan mati. Matanya, matanya yang paling mengerikan. Bukan lagi mata hangat yang sering menatapku dengan kasih sayang, tapi lubang hitam kosong, tanpa pupil atau cahaya apapun, hanya kegelapan yang menyerap segalanya. Aku mundur dalam mimpi itu, tapi kaki terasa berat, seperti terikat lumpur. Bu Siti maju, tangannya yang kurus dan biru kehitaman menyentuh kaca dari dalam, membuat permukaan cermin beriak seperti air. Andi. Suaranya serak, seperti angin yang menerobos gua basah, bergema di kepalaku. Aku kembali, nak. Suara itu bukan bisikan, tapi jeritan yang tertahan, penuh rasa sakit yang tak terucapkan. Aku merasakan dingin menyusup ke tubuhku, seperti es yang menusuk vena. Tangannya menembus cermin sekarang, jari-jarinya yang panjang dan bengkok menyentuh bahuku, kulitnya lembab dan dingin seperti mayat yang baru bangkit dari sungai. Sensasi itu nyata, menyakitkan,
seperti cakar tajam yang menggaruk daging. Aku berusaha berteriak, tapi suaraku hilang, tertelan kegelapan. Di sekitar Bu Siti, latar mimpi berubah. Bukan kamar lagi, tapi sungai hitam di belakang perkebunan Nyonya Rina. Airnya mendidih pelan, gelembung-gelembung muncul seperti napas arwah, dan pohon-pohon di tepi sungai meraih-raih dengan cabang seperti tangan raksasa. Bu Siti tersenyum, tapi senyum itu mengerikan. Gigi-giginya kuning dan retak, mulutnya meneteskan air berwarna merah kecoklatan. Mereka ambil aku, Andi, untuk kekayaan. Tapi sekarang, aku kembali. Kata-katanya seperti mantra, membuat udara di mimpi semakin berat, penuh bau amis yang menyengat, dicampur aroma tanah basah dan busuk. Aku merasa tarikan di bahu, semakin kuat, seolah ia ingin menarikku ke dalam cermin, ke dalam sungai itu. Tiba-tiba, mimpi pecah seperti kaca retak. Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal, dada naik turun seperti setelah lari maraton. Keringat dingin membasahi tubuhku, membuat baju tidur lengket di kulit. Kamar gelap, hanya cahaya samar dari luar yang menyusup. Jantungku berdegup kencang, seperti drum perang di dada. Aku duduk tegak, tangan gemetar menyentuh bahu kiri, tempat Bu Siti menyentuh dalam mimpi. Sakit. Aku nyalakan lampu meja kecil, dan apa yang kulihat membuat darahku membeku. Bekas cakar merah panjang di lengan kiriku, 4 garis paralel yang berdarah tipis, seperti digaruk kuku tajam. Bukan mimpi biasa. Ini nyata. Kulit di sekitar luka terasa panas, tapi dingin di dalam, seperti ada es yang tertanam. Aku bangun dari tempat tidur, kaki lemah menyentuh lantai dingin. Kamar terasa lebih sempit sekarang. Dinding seperti mendekat. Aku dekati cermin sungguhan, dan tatap bayanganku. Wajah pucat, mata merah karena kurang tidur. Tapi ada yang aneh. Permukaan cermin basah, air menetes pelan dari sudut atas, tanpa sumber. Aku sentuh, air itu dingin dan licin, berbau amis sama seperti dalam mimpi. Hati kecilku berteriak bahwa ini bukan kebetulan. Aku ingat bisikan malam sebelumnya. Bau dari sungai. Apakah ini mulai? Pagi harinya, matahari Bondowoso terbit lambat, diselimuti kabut dari Gunung Argopuro. Aku bangun dengan tubuh pegal, luka di lengan masih perih. Aku balut dengan kain bersih, berharap hilang sendiri. Tapi bau amis masih menempel di kamar, seperti hantu yang tak mau pergi. Saat aku buka jendela, angin pagi membawa aroma teh segar dari perkebunan. Tapi itu tak bisa menutupi bau itu. Aku coba lanjutkan hari seperti biasa, sarapan roti kering dengan teh panas, bersiap ke pabrik. Tapi pikiranku tak tenang. Di perjalanan, melewati jalan tanah yang berlumpur setelah hujan, aku ingat rumor-rumor desa yang selama ini kuabaikan. Orang-orang Bondowoso sering berbisik tentang pesugihan, ritual kuno yang memanggil roh-roh gunung dan sungai untuk kekayaan tak terbatas. Katanya, Nyonya Rina, majikan Bu Siti, adalah salah satu yang melakukannya. Kekayaannya muncul tiba-tiba setelah Bu Siti hilang. Perkebunan kopi yang semakin luas, rumah mewah dengan perhiasan emas yang tak habis-habis. Tapi harga ritual itu mahal. Nyawa orang terdekat sebagai tumbal. Sungai hitam di belakang rumahnya konon tempat ritual, di mana dukun mengikat korban dengan akar gaib dan membiarkannya tenggelam sambil melantunkan mantra Jawa kuno. Aku dulu tertawa mendengarnya. Pikir itu cerita lama untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi sekarang, setelah mimpi itu, keraguan mulai merayap. Apakah Bu Siti benar-benar korban? Apakah rohnya belum tenang? Di pabrik, aku bekerja setengah hati. Tangan menyortir daun teh, tapi pikiran melayang. Rekan kerjaku perhatikan wajahku yang pucat, tapi aku bilang hanya kurang tidur. Aku tak mau cerita ke siapapun, takut dianggap gila. Atau lebih buruk, menarik perhatian Nyonya Rina. Siang itu, saat istirahat, aku duduk di bawah pohon rindang. Angin membawa suara sungai yang jauh. Suara air mengalir seperti bisikan, mengingatkanku pada suara Bu Siti dalam mimpi. Ketakutan mulai tumbuh, seperti akar yang merayap di bawah tanah. Tak terlihat tapi kuat. Aku merasa ada yang mengawasi dari bayangan rumah, dari balik pohon-pohon, bahkan dari cermin yang kini kututup kain. Malam datang lagi, dan aku takut tidur.
Tapi tubuh lelah memaksa. Saat mata terpejam, aku berdoa agar mimpi itu tak kembali. Tapi dalam hati, aku tahu, ini baru permulaan. Kegelapan dari sungai Bondowoso telah bangkit, dan ia memanggil namaku. Setelah mimpi mengerikan tentang Bu Siti dan luka cakar di lenganku, aku, Andi, tak lagi merasa rumah kecilku di pinggiran Bondowoso adalah tempat yang aman. Rumah kayu tua itu, yang dulu penuh tawa dan cerita Bu Siti, kini terasa seperti sangkar yang menjebakku dengan sesuatu yang tak kulihat. Dinding-dindingnya yang lapuk seolah berbisik, dan setiap sudut gelap menyimpan bayangan yang tak bisa kuabaikan. Malam itu, setelah hari melelahkan di pabrik teh, aku pulang dengan langkah berat. Langit Bondowoso kelabu, awan tebal menutupi bintang-bintang, dan angin membawa aroma tanah basah yang bercampur bau amis yang kini ku kenali dengan baik. Bau dari mimpi itu, bau sungai hitam yang menelan ibuku 10 tahun lalu. Aku masuk rumah, menyalakan lampu bohlam kuning yang redup, tapi cahayanya tak mampu menghalau kegelapan yang terasa hidup. Aku coba tenangkan diri dengan rutinitas, memasak air untuk teh, duduk di meja kayu kecil, dan menatap piring kosong. Tapi pikiranku tak bisa lepas dari mimpi semalam. Wajah Bu Siti yang retak-retak, matanya yang berlubang hitam, dan cakar dinginnya yang meninggalkan bekas nyata. Aku sentuh lengan kiriku, luka cakar itu masih merah, sedikit bengkak, dan terasa panas di kulit tapi dingin di dalam, seperti ada sesuatu yang merayap di bawahnya. Aku tutup cermin di kamar dengan kain tua, takut melihat apa yang mungkin muncul lagi, tapi itu tak cukup menenangkanku. Malam semakin larut, dan angin di luar mulai bertiup kencang, membuat pohon-pohon di halaman berderak seperti tulang retak. Aku coba tidur, tapi sebelum memejamkan mata, aku dengar suara aneh, derit pelan, seperti pintu yang terbuka sedikit demi sedikit. Jantungku berdegup kencang. Aku bangun, telinga menajam, dan menyadari suara itu datang dari pintu depan. Aku yakin sudah menguncinya sebelum tidur, tapi kini aku dengar lagi, derit panjang, seperti kuku yang menggaruk kayu. Aku ambil senter kecil dari meja samping ranjang, tangan gemetar, dan berjalan pelan menuju ruang depan. Cahaya senter menyapu lantai semen yang dingin, tapi pintu depan tertutup rapat, kuncinya masih di tempat. Tapi bau amis itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya, seperti ikan busuk yang dibiarkan di bawah sinar matahari, dicampur aroma tanah kuburan yang lembab. Aku putar tubuh, senter menyapu dinding, dan mataku tertuju pada foto Bu Siti yang tergantung di ruang tamu. Foto itu, kenangan terakhir ulang tahunku yang ke-10, selalu jadi penutup luka di hatiku. Tapi malam ini, ada yang salah. Aku dekati, napas tertahan. Dada Bu Siti dalam foto itu robek, seperti digaruk dengan kuku tajam, meninggalkan sobekan bergerigi yang memperlihatkan dinding di belakangnya. Di sekitar sobekan, ada noda coklat kering, seperti darah yang sudah mengering bertahun-tahun. Jantungku hampir berhenti. Aku sentuh foto itu, dan noda itu masih sedikit lengket, berbau logam dan busuk. Aku mundur, senter jatuh dari tangan, memantul di lantai dengan suara keras yang bergema di rumah sepi. Tiba-tiba, lampu bohlam di atas kepalaku berkedip-kedip, lalu padam sejenak sebelum menyala lagi. Dalam kegelapan sesaat itu, aku melihatnya, bayangan hitam melintas di dinding, seperti siluet perempuan dengan rambut panjang yang menjuntai. Bayangan itu tak punya wajah, hanya bentuk gelap yang bergerak cepat, meninggalkan jejak bau amis yang lebih pekat. Aku berbalik, senter kembali di tangan, menyapu setiap sudut, tapi tak ada apa-apa. Hanya keheningan yang mencekam, dan suara napasku sendiri yang tersengal. Aku coba tenangkan diri, berpikir ini cuma hayalan, tapi lalu aku dengar suara lain, tetesan air, pelan tapi jelas, seperti keran yang bocor. Aku ikuti suara itu ke dapur, tapi keran kering. Tetesan itu datang dari lantai, di dekat meja makan. Aku arahkan senter ke bawah, dan darahku membeku. Di lantai semen, ada jejak kaki basah, kecil dan sempurna, seperti kaki perempuan ramping. Jejak itu membentuk pola aneh, seperti akar pohon yang merayap, menuju ke arah kamar tidurku. Airnya berbau amis, sama seperti dalam mimpi, dan di beberapa titik, warnanya agak kemerahan, seperti bercampur darah. Aku ikuti jejak itu dengan langkah ragu. Setiap langkah membuat lantai terasa lebih dingin di telapak kaki.
Jejak itu berhenti tepat di depan cermin yang sudah kututup kain. Aku tarik kain itu perlahan. Jantung berdegup seperti ingin melompat keluar. Cermin itu basah lagi. Air menetes dari tepi atas, membentuk genangan kecil di lantai. Tapi yang membuatku hampir pingsan adalah pantulan di cermin. Bukan wajahku, tapi bayangan samar Bu Siti, berdiri di belakangku, dengan wajah pucat dan mata berlubang hitam seperti dalam mimpi. Aku berbalik cepat. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan bau amis yang semakin kuat. Lampu bohlam berkedip lagi, kali ini lebih lama, dan dalam kegelapan itu, aku dengar suara tangis perempuan, pelan dan tersendat, seperti datang dari jauh. Mungkin dari sungai hitam di belakang perkebunan Nyonya Rina. Aku buru-buru tutup cermin lagi, berlari ke kamar, dan kunci pintu. Tapi suara tangis itu tak berhenti, bergema di kepalaku, bercampur dengan bisikan yang kini lebih jelas. Andi, mereka ambil aku. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut, berusaha menahan rasa takut yang seperti cakar dingin di hati. Pagi datang dengan lambat, cahaya matahari Bondowoso menyelinap melalui celah jendela, tapi tak menghangatkan. Aku periksa rumah, berharap semuanya cuma halusinasi karena kurang tidur. Tapi jejak kaki basah masih ada di lantai, meski kini mulai mengering, meninggalkan pola akar yang aneh. Foto Bu Siti masih robek, noda darahnya kini kering sepenuhnya, tapi baunya tetap ada, seperti mengingatkanku pada sesuatu yang terkubur lama. Aku putuskan untuk tak ke pabrik hari ini. Aku tak sanggup berpura-pura normal. Pikiranku penuh pertanyaan. Apakah ini ulah roh Bu Siti? Atau sesuatu yang lebih gelap? Sesuatu yang berkaitan dengan Nyonya Rina dan pesugihan yang orang-orang bisikan? Aku duduk di meja, menatap foto Bu Siti yang rusak, dan merasa rumah ini bukan lagi milikku. Setiap sudut terasa asing, seperti dipenuhi mata tak terlihat yang mengawasi. Bau amis itu tak hilang, bahkan di siang hari, dan suara tetesan air kembali terdengar samar dari arah cermin. Aku tahu aku tak bisa lari dari ini. Jika Bu Siti benar-benar kembali, atau sesuatu menggunakan wujudnya, aku harus cari tahu kenapa. Tapi ketakutan menahanku. Bagaimana jika yang kulihat bukan ibuku, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Malam itu, aku putuskan untuk mencari jawaban. Meski hati kecilku berteriak bahwa kegelapan yang kini merayap di rumahku baru permulaan dari teror yang tak bisa kuhindari. Setelah malam penuh kejadian mengerikan, jejak kaki basah, foto Bu Siti yang robek, dan bayangan di cermin, aku, Andi, tak bisa lagi pura-pura bahwa hidupku di Bondowoso masih normal. Rumah kecilku yang dulu terasa seperti tempat berlindung kini seperti penjara yang dipenuhi bisikan dan bau amis yang tak kunjung hilang. Luka cakar di lenganku masih perih, merah dan bengkak, seperti pengingat bahwa apa yang kualami bukan sekadar mimpi buruk. Aku tak ke pabrik teh hari ini. Pikiranku terlalu kacau untuk menyortir daun teh atau berbincang biasa dengan rekan kerja. Aku harus tahu apa yang terjadi pada Bu Siti, ibuku, dan apakah Nyonya Rina, majikannya yang misterius, benar-benar terlibat dalam pesugihan seperti yang dibisikkan orang-orang desa. Pagi itu, matahari Bondowoso terbit dengan malu-malu, diselimuti kabut tebal dari Gunung Argopuro yang membuat udara terasa dingin dan lembab. Aku duduk di beranda rumah, menyeruput teh pahit yang sudah dingin, menatap jalan tanah yang membelah desa. Pohon-pohon beringin di kejauhan berdiri seperti penjaga tua. Cabang-cabangnya meliuk pelan seolah hidup. Aku tahu satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah mencari jawaban. Meski ketakutan seperti cakar dingin mencengkeram hatiku. Aku ambil jaket lusuh, kunci pintu rumah. Meski sekarang aku ragu kunci bisa melindungiku dari apa yang mengintai, dan berjalan menuju pusat desa, tempat para tetua sering berkumpul. Desa ini kecil, penuh rumah-rumah sederhana dengan atap genteng merah dan halaman kecil yang ditanami jagung atau cabai. Tapi hari ini, suasananya terasa berbeda. Orang-orang yang biasanya ramah kini menatapku dengan mata penuh curiga, seperti tahu ada sesuatu yang salah denganku. Aku mendatangi warung kopi Pak Minto, seorang tetua desa yang dikenal punya banyak cerita tentang masa lalu Bondowoso. Warungnya kecil, dengan meja kayu reot dan bangku plastik yang sudah pudar warnanya. Bau kopi tubruk yang kuat bercampur dengan asap rokok kretek, tapi tak bisa menutupi aroma amis samar yang seolah mengikuti langkahku. Aku duduk di sudut, memesan kopi, dan dengan hati-hati membuka obrolan.
Pak Minto, pernah dengar cerita soal Bu Siti, ibu saya? Tanyaku, suara pelan agar tak menarik perhatian orang lain. Pak Minto, dengan wajah keriput dan mata yang selalu setengah terpejam, menatapku lama sebelum menjawab. Andi, ada hal-hal di desa ini yang lebih baik dibiarkan terkubur. Katanya, suaranya serak seperti daun kering yang diinjak. Tapi aku mendesak, menceritakan mimpi dan kejadian aneh di rumah tanpa menyebut detail yang terlalu gila, seperti bayangan Bu Siti atau jejak kaki basah. Dengan suara rendah, Pak Minto mulai bercerita. Ia bilang Bondowoso punya sejarah kelam dengan pesugihan, ritual kuno yang memanggil roh-roh gunung dan sungai untuk kekayaan. Sungai hitam di belakang rumah Nyonya Rina itu bukan sembarang sungai, katanya, menunjuk ke arah perkebunan dengan jari gemetar. Dulu, dukun-dukun melakukan ritual di sana, mengikat korban dengan akar gaib, melantunkan mantra Jawa kuno, dan membiarkan sungai menelan nyawa sebagai bayaran. Ia berhenti, menatapku dengan mata yang tiba-tiba penuh ketakutan. Setelah ibumu hilang, Nyonya Rina tiba-tiba kaya. Rumahnya jadi seperti istana, emas dan permata di mana-mana. Tapi orang bilang, wajahnya semakin tua, seperti sesuatu menghisap jiwanya. Aku menelan ludah, merasakan dingin merayap di punggung meski kopi di tanganku masih panas. Pak Minto menolak bicara lebih banyak, hanya menyisakan peringatan. Jangan ganggu apa yang ada di sungai itu, Andi. Roh-roh itu tak suka diusik. Aku tinggalkan warung dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tapi kata-kata Pak Minto seperti benih yang tumbuh di pikiranku, menumbuhkan ketakutan yang lebih dalam. Siang itu, aku lanjutkan penyelidikan dengan mengunjungi rumah Embok Sari, tetangga tua yang tinggal tak jauh dari sungai. Embok Sari adalah wanita pendiam, tapi matanya selalu penuh cerita. Rumahnya kecil, penuh dengan bau kemenyan yang menyengat, dan di sudut ruangan ada sesajen kecil, pisang, bunga melati, dan secawan air yang entah kenapa berbau amis. Aku tanyakan soal Bu Siti, dan wajah Embok Sari langsung berubah. Siti orang baik, Andi, katanya, suaranya gemetar. Tapi dia terlalu dekat dengan Nyonya Rina. Aku pernah lihat dia pulang malam dari rumah itu. Wajahnya pucat seperti ketakutan. Malam dia hilang, aku dengar suara aneh dari sungai, seperti orang menangis, tapi bukan manusia. Embok Sari menunjukkan sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Sebuah buku catatan tua yang ditemukannya di tepi sungai beberapa tahun lalu. Di dalamnya, ada tulisan tangan Bu Siti. Hurufnya gemetar seperti ditulis dengan buru-buru. Mereka ingin aku ikut ritual. Nyonya bilang ini untuk kebaikan kita semua. Tapi aku takut. Sungai itu bukan tempat biasa. Aku pegang buku itu. Kertasnya rapuh dan berbau tanah basah, dengan noda coklat yang mirip darah kering di pinggir halaman. Aku tanyakan apa lagi yang Embok Sari tahu. Tapi ia hanya menggeleng. Matanya penuh ketakutan. Jangan ke sungai itu. Nak, roh-roh di sana lapar. Sepanjang perjalanan pulang, suasana desa terasa semakin mencekam. Matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan semburat merah seperti darah. Jalan tanah yang kulewati terasa lebih sepi dari biasanya, dan pohon-pohon di pinggir jalan seperti menunduk. Cabang-cabangnya bergerak pelan meski tak ada angin. Aku mempercepat langkah, tapi tiba-tiba mendengar suara aneh. Tawa kecil, seperti anak-anak, tapi nadanya tak wajar, seperti bergema dari bawah tanah. Aku berbalik, tapi tak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon yang memanjang di tanah. Bau amis kembali muncul, lebih kuat, seperti mengikuti langkahku. Aku hampir lari saat tiba di rumah. Jantung berdegup kencang. Di dalam rumah, aku kunci pintu dan duduk dengan buku catatan Bu Siti di tangan. Aku baca ulang tulisannya. Setiap kata seperti pisau yang menusuk. Ada sketsa kecil di halaman terakhir. Gambar sungai dengan pohon-pohon yang cabangnya seperti tangan. Dan di tengahnya, sosok perempuan yang diikat akar. Di bawahnya, tulisan Bu Siti. Maaf, Andi. Aku tak bisa melawan. Aku rasakan air mata mengalir. Tapi juga ketakutan yang lebih dalam. Rumah terasa lebih dingin sekarang. Dan dari luar, suara tawa anak kecil itu terdengar lagi. Bercampur dengan bisikan yang kini ku kenali. Andi, cari tahu. Aku tahu, malam ini tak akan tenang. Sungai hitam itu memanggil,
dan rahasia Nyonya Rina seperti bayangan yang semakin dekat, siap menelanku ke dalam kegelapan yang sama yang merenggut ibuku. Setelah menemukan buku catatan Bu Siti dengan tulisan gemetar tentang ritual dan sungai hitam, aku, Andi, tahu bahwa ketakutan yang merayap di hidupku tak akan berhenti kalau aku diam saja. Bondowoso, yang dulu terasa tenang dengan aroma teh dan kabut gunung Argopuro, kini seperti kota yang menyimpan rahasia gelap di setiap sudutnya. Bau amis yang menghantui rumahku, bisikan di malam hari, dan sketsa mengerikan di buku catatan itu mendorongku untuk bertindak. Aku harus ke rumah Nyonya Rina, majikan ibuku yang kini jadi pusat kecurigaanku. Rumah megahnya di pinggir perkebunan kopi adalah tempat yang selalu dihindari penduduk desa, seolah pagar besinya menyimpan sesuatu yang tak boleh dilihat. Malam ini, aku putuskan untuk menyelinap ke sana, mencari petunjuk tentang apa yang terjadi pada Bu Siti 10 tahun lalu. Malam tiba dengan cepat. Langit Bondowoso gelap tanpa bulan, hanya bintang-bintang redup yang berkedip di antara awan tebal. Aku kenakan jaket hitam lusuh, bawa senter kecil, dan keluar rumah dengan hati berdegup kencang. Jalan tanah menuju perkebunan terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jangkrik dan angin yang berderit di antara pohon-pohon. Tapi ada sesuatu yang salah. Angin membawa bau amis lagi, lebih kuat, seperti sungai yang dipenuhi ikan mati. Aku percepat langkah, senter menyapu jalan, tapi bayangan pohon-pohon di sisi jalan seperti bergerak. Cabang-cabangnya meliuk seperti tangan yang meraih. Aku coba abaikan, tapi bulu kuduku berdiri, dan suara tawa anak kecil yang tak wajar, sama seperti yang kudengar kemarin, bergema samar dari kejauhan, seperti datang dari bawah tanah. Rumah Nyonya Rina berdiri di ujung jalan, dikelilingi pagar besi tinggi yang berkarat di beberapa bagian. Taman di depannya rapi, tapi pohon-pohon di sekitar rumah terlihat aneh. Cabangnya terlalu panjang, seperti jari-jari raksasa yang menutupi langit. Lampu-lampu di halaman redup, hanya menyisakan bayangan yang menari-nari di tanah. Aku matikan senter, takut ketahuan, dan mendekati pagar dengan langkah hati-hati. Jantungku berdegup kencang, seperti drum yang dipukul tak beraturan. Aku temukan celah kecil di pagar, cukup untuk tubuhku yang kurus untuk meluncur masuk. Di dalam, udara terasa lebih dingin, seperti masuk ke ruangan ber-AC yang tak wajar di tengah malam tropis. Bau amis semakin pekat, bercampur dengan aroma aneh, seperti kemenyan yang dibakar dengan sesuatu yang busuk. Aku merayap menuju sisi rumah, bersembunyi di balik semak-semak yang daunnya terasa licin dan dingin saat tersentuh. Jendela besar di ruang tamu Nyonya Rina sedikit terbuka, tirainya bergoyang pelan meski tak ada angin. Aku dekati, berjongkok, dan mengintip ke dalam. Ruangan itu megah, penuh dengan perabot kayu berukir dan permadani tebal, tapi suasananya mencekam. Di tengah ruangan, Nyonya Rina duduk sendirian di kursi besar, dikelilingi lilin-lilin kecil yang nyalanya berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak seperti makhluk hidup di dinding. Wajahnya, yang kini keriput seperti kulit pohon tua, tampak menyeramkan di bawah cahaya lilin. Matanya setengah terpejam, tapi bibirnya bergerak, melantunkan sesuatu dalam bahasa yang tak kukenali, mungkin Jawa kuno, seperti yang diceritakan Pak Minto. Di tangannya, ia memegang kalung emas dengan liontin besar, berkilau aneh, seperti memantulkan cahaya yang bukan dari lilin. Aku menahan napas, takut suara sekecil apapun akan mengkhianatiku. Tiba-tiba, Nyonya Rina menyebut nama yang membuat darahku membeku. "Siti, kau harus mengerti, ini untuk kebaikan." Suaranya rendah, tapi penuh kekuatan, seperti berbicara dengan seseorang yang tak ada di ruangan. Aku merasa bulu kuduk berdiri, dan luka cakar di lenganku mulai berdenyut, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Lalu, angin tiba-tiba bertiup kencang dari arah belakang rumah, membawa suara jeritan samar. Bukan jeritan biasa, tapi seperti suara perempuan yang tersiksa, datang dari arah sungai hitam. Lilin-lilin di ruangan itu berkedip serentak, dan Nyonya Rina berhenti melantunkan mantra. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah jendela tempatku bersembunyi. Aku buru-buru menunduk. Jantung hampir melompat keluar. Aku yakin dia tak melihatku, tapi matanya, hitam dan tajam seperti mata elang, seolah bisa menembus kegelapan. Aku merayap menjauh, tapi langkahku terhenti saat aku dengar suara lain, derap kaki pelan, seperti seseorang berjalan di rumput basah di belakangku. Aku berbalik,
Tapi tak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon yang bergerak di bawah cahaya lampu halaman. Tapi bau amis itu kini begitu kuat, seperti berdiri di tepi sungai yang penuh bangkai. Aku merasa ada yang mengawasi, bukan dari rumah, tapi dari hutan kecil di belakang, tempat sungai hitam mengalir. Dengan tangan gemetar, aku ambil risiko terakhir sebelum kabur. Aku meraih sebuah bingkai foto kecil yang tergeletak di teras samping, mungkin jatuh dari jendela yang terbuka. Itu foto Nyonya Rina, diambil bertahun-tahun lalu. Wajahnya masih mulus dan tersenyum dingin. Aku masukkan ke saku jaket, lalu lari secepat mungkin, melompati pagar dengan napas tersengal. Sepanjang jalan pulang, aku merasa ada yang mengikuti. Pohon-pohon di sisi jalan seperti hidup, cabang-cabangnya meraih-raih, dan suara tawa anak kecil itu kembali, kali ini bercampur dengan bisikan yang lebih jelas. "Andi, kau terlalu dekat." Aku tak berani menoleh, hanya berlari sampai tiba di rumah, mengunci pintu dengan tangan gemetar. Di dalam rumah, aku nyalakan semua lampu, tapi cahaya bohlam kuning tak mampu menghalau rasa takut. Aku tarik foto Nyonya Rina dari saku, dan apa yang kulihat membuatku hampir menjerit. Senyumnya di foto itu berubah, lebih lebar, seperti mayat yang dipaksa tersenyum, dan matanya kini hitam pekat, seperti lubang kosong yang sama dengan Bu Siti dalam mimpi. Aku lempar foto itu ke meja, tapi bau amis kembali mengisi ruangan, dan dari arah cermin yang masih kututup kain, aku dengar suara tetesan air lagi. Aku tak berani memeriksa. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut, berusaha mengatur napas. Rumah Nyonya Rina menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang kubayangkan, dan sungai hitam itu seolah memanggilku, menarikku ke dalam kegelapan yang sama yang menelan ibuku. Malam itu, aku tahu aku telah melangkah terlalu jauh, dan sesuatu, atau seseorang, telah memperhatikan. Setelah malam yang mencekam di rumah Nyonya Rina, aku, Andi, kembali ke rumah kecilku di pinggiran Bondowoso dengan jantung yang masih berdegup kencang. Foto Nyonya Rina yang kucuri, dengan senyumnya yang berubah menjadi sesuatu yang tak wajar, tergeletak di meja seperti benda terkutuk. Aku tak berani menyentuhnya lagi, takut apa yang kulihat di foto itu akan hidup kembali. Rumahku, yang dulu terasa sederhana dan aman, kini seperti sarang kegelapan. Bau amis yang kini menjadi bagian dari hidupku semakin pekat, merayap dari setiap sudut, seperti sungai hitam itu sendiri telah menyusup ke dinding-dinding kayu. Aku tahu aku tak bisa lari dari apa yang telah kumulai. Buku catatan Bu Siti, dengan tulisan gemetar dan sketsa mengerikan, adalah petunjuk terakhir yang kini menuntunku ke rahasia yang lebih gelap. Malam itu, setelah mengunci semua pintu dan jendela, aku duduk di meja kecil di ruang tamu, hanya ditemani lampu bohlam kuning yang berkedip-kedip seperti napas yang tersengal. Aku buka buku catatan Bu Siti dengan tangan gemetar. Kertasnya rapuh dan berbau tanah basah, seperti baru digali dari kuburan. Tulisan ibuku, yang dulu rapi dan lembut, kini penuh coretan panik, seperti ditulis dalam ketakutan. Aku baca setiap baris dengan hati-hati, mencoba memahami apa yang ia alami sebelum menghilang. Nyonya Rina bilang ini untuk masa depan yang lebih baik, tulisnya di halaman pertama. Tapi ritual itu salah. Sungai itu bukan tempat biasa. Aku dengar suara-suara di malam hari, seperti tangisan dari air. Aku takut, Andi, tapi aku tak bisa melawan. Jantungku terasa terhenti membaca kata-kata itu. Aku bayangkan Bu Siti, ibuku yang selalu tersenyum meski lelah bekerja, dipaksa masuk ke dunia gelap Nyonya Rina. Halaman berikutnya lebih mengerikan. Ia menulis tentang malam ketika Nyonya Rina membawanya ke sungai hitam di belakang perkebunan. Ia mengikatku dengan akar yang terasa hidup, dingin seperti tangan mati. Air sungai mendidih, dan ada bayangan di dalamnya, bukan manusia, tapi sesuatu yang lapar. Nyonya bilang ini harga untuk kekayaan, tapi aku tahu ini kutukan. Di samping tulisan itu, sketsa yang kulihat sebelumnya. Sosok perempuan diikat akar, dikelilingi pohon-pohon dengan cabang seperti tangan, dan sungai yang seolah hidup. Noda coklat kering di pinggir kertas, yang kini kuyakin adalah darah, masih berbau logam dan busuk, membuat perutku mual. Aku sentuh noda itu, dan tiba-tiba angin kencang menerobos rumah, meski semua jendela terkunci rapat. Lampu bohlam berkedip lebih cepat, seperti jantungan yang panik, dan suhu ruangan turun drastis,
membuat napasku beruap di udara. Aku dengar suara tetesan air lagi, sama seperti malam sebelumnya, tapi kali ini lebih keras, seperti hujan kecil di dalam rumah. Aku bangun, tangan gemetar memegang senter, dan menyapu lantai. Genangan air kecil muncul di dekat meja, tanpa sumber, berbau amis seperti bangkai ikan yang dibiarkan membusuk. Aku ikuti aliran air itu, yang merayap seperti ular menuju kamar tidur, ke arah cermin yang masih kututup kain. Aku tak berani membukanya, tapi kain itu bergoyang pelan, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya. Aku mundur, tapi buku catatan di meja tiba-tiba terbuka sendiri. Halamannya membalik cepat seperti ditiup angin, berhenti di halaman terakhir. Di sana, tulisan Bu Siti hanya satu kalimat. "Andi, balas dendamku." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dadaku. Aku merasa napasku tersendat, dan dari arah cermin, bisikan yang kini ku kenali sebagai suara Bu Siti bergema. "Balas dendamku, nak." Suaranya serak, basah, seperti datang dari dasar sungai, penuh rasa sakit dan amarah. Aku tutup telinga, tapi suara itu seperti berasal dari dalam kepalaku, menggema di tulang-tulangku. Malam itu, aku coba tidur, tapi mimpi kembali datang, lebih jelas dan mengerikan. Aku berdiri di tepi sungai hitam, airnya mendidih dengan gelembung-gelembung yang meletus seperti jeritan kecil. Bu Siti berdiri di tengah sungai, tubuhnya basah kuyup, kulitnya membusuk dengan luka menganga di leher, seperti bekas tali atau akar yang mengikatnya. Matanya masih lubang hitam, tapi kini penuh amarah, bukan kesedihan. "Mereka ambil jiwaku, Andi," katanya, suaranya bergema seperti badai. "Nyonya Rina dan roh-roh itu, mereka masih lapar." Ia menunjuk ke arah hutan, dan aku lihat bayangan-bayangan bergerak di antara pohon, bukan manusia, tapi makhluk dengan tangan panjang dan mata merah yang berkedip. Aku coba lari dalam mimpi itu, tapi kaki terasa terikat, seperti akar gaib yang membelit, menarikku ke air yang dingin dan amis. Aku terbangun dengan jeritan yang tertahan, tubuh basah keringat dingin. Kamar gelap, tapi bau amis begitu kuat hingga aku hampir muntah. Aku nyalakan lampu, dan apa yang kulihat membuat darahku membeku. Di lantai, genangan air dari mimpi itu nyata, membentuk pola akar yang sama seperti di rumah malam sebelumnya. Di tengah genangan, ada sesuatu yang berkilau, sebuah anting kecil, emas, dengan ukiran aneh seperti simbol kuno. Aku kenali anting itu, Bu Siti sering memakainya, hadiah dari Nyonya Rina. Tapi anting itu hilang bersamanya 10 tahun lalu. Bagaimana bisa ada di sini sekarang? Aku ambil anting itu, tapi tanganku langsung terasa dingin, seperti memegang es yang hidup. Luka cakar di lenganku berdenyut lagi, lebih sakit, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Aku lempar anting ke meja, dan lampu bohlam padam seketika, meninggalkan kegelapan total. Dalam kegelapan itu, aku dengar suara napas, bukan napasku, tapi napas berat, basah, seperti seseorang yang baru muncul dari air. Aku nyalakan senter dengan tangan gemetar, dan cahayanya menangkap bayangan di dinding, sosok perempuan dengan rambut panjang, tapi tak ada wajah, hanya kegelapan. Bayangan itu lenyap saat lampu menyala lagi, tapi bau amis tetap, dan suara napas itu bergema di telingaku. Aku tahu aku tak bisa menunda lagi. Buku catatan, anting, dan mimpi itu adalah bukti bahwa Bu Siti, orang atau sesuatu yang menggunakan wujudnya, ingin aku bertindak. Aku harus konfrontasi Nyonya Rina, meski hati kecilku berteriak bahwa aku mungkin tak akan keluar hidup-hidup. Sungai hitam itu, dengan roh-roh laparnya, seperti menungguku. Malam itu, aku duduk dengan buku catatan di tangan, menatap anting yang berkilau di bawah lampu, dan merasa dingin permanen di tubuhku, seperti roh telah merasuki. Bisikan Bu Siti kembali, lebih dekat, seperti dari dalam dadaku, "Cari dia, Andi, sebelum mereka mengambilmu." Malam itu, Bondowoso tenggelam dalam kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Langit di atas rumah kecilku, Andi, tertutup awan tebal, menelan bulan purnama yang seharusnya menerangi desa. Hujan deras kembali mengguyur, petir menyambar dengan suara yang mengguncang tulang, dan angin menderu seperti jeritan dari hutan. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut,
Masih gemetar setelah mimpi mengerikan tentang Bu Siti di Sungai Hitam dan penemuan anting emas yang seolah hidup. Buku catatan ibuku, dengan tulisan panik dan noda darah, tergeletak di meja bersama foto Nyonya Rina yang senyumnya kini seperti mayat. Bau amis yang menghantui rumahku semakin kuat. Seperti sungai itu sendiri telah merembes ke dalam dinding kayu. Aku tahu sesuatu akan terjadi malam ini, sesuatu yang tak bisa kuhindari. Aku coba tenangkan diri, menyalakan lampu bohlam kuning yang redup, tapi cahayanya hanya membuat bayangan di dinding tampak lebih hidup, seperti makhluk yang merayap. Luka cakar di lenganku berdenyut lagi, lebih sakit, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit. Aku tutup telinga, berharap bisa menghentikan bisikan yang kini terdengar setiap saat. Balas dendamku, Andi. Tapi keheningan rumah tiba-tiba pecah oleh suara derit keras dari pintu depan, seperti seseorang, atau sesuatu, mendorongnya dengan paksa. Aku yakin pintu itu terkunci, tapi derit itu berlanjut, panjang dan mengerikan, seperti kuku yang menggaruk kayu basah. Jantungku berdegup kencang, napasku tersengal, tapi aku tak bisa diam. Aku ambil senter dan pisau dapur kecil dari laci, meski aku tahu pisau tak akan berguna melawan apa yang mengintai. Aku dekati pintu depan dengan langkah gemetar. Senter menyapu lantai semen yang dingin. Pintu itu terbuka lebar sekarang, meski kuncinya masih di tempat, dan hujan deras dari luar membasahi lantai, membawa bau amis yang begitu kuat hingga aku hampir muntah. Di ambang pintu, dalam kegelapan yang diterangi kilatan petir, aku melihatnya, Bu Siti. Bukan mimpi, bukan bayangan di cermin, tapi nyata. Tubuhnya berdiri di sana, basah kuyup, air menetes dari rambutnya yang panjang dan kusut, membentuk genangan hitam di lantai. Kulitnya membusuk, pucat seperti mayat yang baru bangkit dari kubur, dengan luka menganga di lehernya, seperti bekas tali atau akar yang mengikatnya dalam ritual. Matanya masih lubang hitam, tapi kini penuh amarah yang membakar, dan dari mulutnya menetes darah hitam yang berbau busuk, seperti air sungai yang tercemar. Ah! Andi, suaranya serak, seperti angin yang menerobos gua basah, bergema di seluruh rumah. Majikanku, Nyonya Rina, dia ambil jiwaku. Setiap kata seperti pisau yang menusuk dadaku, penuh rasa sakit dan dendam. Aku mundur, kaki terasa lelet seperti terperangkap lumpur, tapi Bu Siti, orang atau makhluk yang menggunakan wujudnya, maju perlahan, langkahnya meninggalkan jejak air berbau amis yang membentuk pola akar di lantai. Lampu bohlam berkedip-kedip, lalu padam seketika, meninggalkan kami dalam kegelapan yang hanya diterangi kilatan petir. Dalam kegelapan itu, aku dengar suara benda-benda bergerak, kursi di ruang tamu jatuh dengan bunyi keras, piring di dapur pecah sendiri, dan cermin di kamar yang kututup kain retak dengan suara seperti tulang patah. Aku nyalakan senter, cahayanya gemetar di tanganku, dan menangkap wajah Bu Siti yang kini lebih dekat, hanya beberapa langkah dariku. Kulitnya retak-retak, seperti tanah kering, dan dari luka di lehernya, aku lihat sesuatu bergerak, seperti akar kecil yang hidup, merayap keluar dari dagingnya. Dia paksa aku ke sungai itu, katanya. Suaranya kini bercampur dengan suara lain, seperti banyak suara yang berbisik serentak. Dia ikat aku dengan akar gaib, biarkan roh-roh itu mengambilku. Tapi aku kembali, Nak, untuk mengambil apa yang hilang. Aku coba berteriak, tapi suaraku hilang, tenggorokanku seperti dicekik dingin. Aku lempar pisau dapur ke lantai, tahu itu tak berguna. Ibu, tolong, kataku, suara serak penuh ketakutan, tapi ia hanya tersenyum, senyum mengerikan yang memperlihatkan gigi kuning dan retak. Tiba-tiba, semua benda di rumah bergerak lebih kacau. Buku catatan Bu Siti di meja terbuka sendiri, halamannya membalik cepat, dan foto Nyonya Rina terbakar di sudut. Api kecilnya berwarna biru aneh, seperti bukan api biasa. Aku merasa tarikan dingin di lengan, tempat luka cakar itu, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram. Bu Siti menatapku, matanya yang berlubang hitam seolah menembus jiwaku. Kau harus bantu aku, Andi, bisiknya, suaranya kini seperti badai yang mendekat. Ikut aku ke sungai. Hentikan Nyonya Rina, atau kau jadi tumbal berikutnya. Kata-kata itu seperti mantra, membuat kepalaku pusing, dan tubuhku terasa ringan, seperti ditarik ke dunia lain. Aku tak punya pilihan.
Aku rasakan kekuatan aneh yang mendorongku untuk mengikuti. Bu Siti berbalik, tubuhnya melayang beberapa inci di atas lantai, dan bergerak menuju pintu. Hujan di luar semakin deras, petir menyambar lebih sering, menerangi sosoknya yang semakin menyerupai hantu. Aku ambil jaket dan senter, meski tahu itu tak akan melindungiku. Saat kami melangkah keluar, udara malam terasa seperti es, dan hutan kecil menuju sungai hitam seperti hidup. Pohon-pohon berderak, cabang-cabangnya bergerak seperti tangan yang meraih, dan suara tawa anak kecil yang bukan manusia bergema dari kegelapan. Bau amis menyatu dengan aroma tanah basah, dan setiap langkahku terasa seperti melangkah ke kubur terbuka. Bu Siti berjalan di depan, tubuhnya kadang memudar dalam kabut, tapi matanya selalu terlihat, menyala dalam kegelapan seperti bara. Aku dengar suara air sungai dari kejauhan, bukan aliran biasa, tapi seperti napas berat yang bergema. "Cepat, Andi," bisiknya. Suaranya kini bercampur dengan suara angin dan air, seperti paduan suara dari dunia lain. Aku merasa tubuhku bukan milikku lagi, seperti ada tali tak terlihat yang menarikku. Luka di lenganku berdenyut lebih keras, dan aku lihat darah merembes keluar, bercampur dengan air hujan, membentuk pola aneh di tanah. Kami sampai di tepi hutan, tempat pohon-pohon semakin rapat, seperti dinding yang menutup kami dari dunia. Sungai hitam ada di depan, airnya berkilau aneh di bawah kilatan petir, seperti minyak yang hidup. Bu Siti berhenti, menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya, aku lihat air mata hitam mengalir dari matanya yang kosong. "Aku tak ingin ini, Nak," katanya, suaranya penuh penyesalan. "Tapi aku tak bisa bebas tanpa balas dendam." Ia menunjuk ke arah sungai, dan aku dengar suara tawa setan dari air, bercampur dengan jeritan samar yang membuat bulu kuduku berdiri. Malam itu, aku tahu aku telah memasuki wilayah roh-roh lapar, dan Bu Siti, orang atau makhluk yang kini menggantikannya, adalah pemanduku ke kegelapan yang tak bisa kuhindari. Hutan kecil di pinggir Bondowoso, tempat sungai hitam mengalir, terasa seperti dunia lain malam itu. Aku, Andi, mengikuti sosok Bu Siti, orang atau makhluk yang menggunakan wujudnya, dengan langkah yang terasa bukan milikku sendiri. Hujan deras terus mengguyur, petir menyambar dengan suara yang mengguncang bumi, dan kabut tebal menyelimuti pohon-pohon, membuat mereka tampak seperti raksasa yang menunduk. Bau amis yang kini menjadi bagian dari hidupku begitu kuat, seperti udara itu sendiri terbuat dari air sungai yang busuk. Luka cakar di lenganku berdenyut dengan rasa sakit yang tak wajar, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya, menarikku lebih dalam ke kegelapan. Bu Siti berjalan di depan, tubuhnya yang basah dan membusuk kadang memudar dalam kabut, tapi matanya, lubang hitam penuh amarah, selalu terlihat, menuntunku ke sungai hitam tempat Nyonya Rina menanti. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke dalam mimpi buruk yang tak bisa kutinggalkan. Pohon-pohon di sekitar kami berderak, cabang-cabangnya bergerak seperti tangan yang meraih, dan suara tawa anak kecil yang bukan manusia bergema dari kegelapan, bercampur dengan jeritan samar yang seolah datang dari bawah air. Aku pegang senter dengan tangan gemetar, tapi cahayanya lemah, seperti ditelan kabut. Bu Siti berhenti di tepi sungai, airnya berkilau aneh di bawah kilatan petir, seperti minyak hitam yang hidup. "Di sini, Andi," bisiknya, suaranya seperti paduan suara dari dunia lain, serak dan basah. Disinilah dia mengkhianatiku. Aku merasa tarikan dingin di tubuhku, seperti tali tak terlihat yang menyeretku lebih dekat ke air. Tiba-tiba, dari balik kabut, aku melihat sosok lain di tepi sungai. Nyonya Rina berdiri di sana, tapi ia bukan manusia yang kukenal dari foto atau desas-desus desa. Tubuhnya tinggi dan kurus, seperti bayangan yang ditarik panjang, dengan tangan yang memanjang tidak wajar, seperti akar pohon yang haus darah. Matanya menyala merah, bukan cahaya manusia, tapi seperti bara yang hidup, dan wajahnya, keriput dan retak seperti kulit pohon tua, terdistorsi, seperti dikuasai sesuatu yang bukan dirinya. Di tangannya, ia memegang kalung emas yang sama yang kulihat di rumahnya. Liontinnya berkilau dengan cahaya aneh, seperti memantulkan jiwa yang terperangkap. "Kau datang, Andi," katanya. Suaranya dalam dan bergema, seperti datang dari dasar sumur. "Kau seharusnya tak ikut campur." Sebelum aku bisa menjawab, Bu Siti bergerak. Tubuhnya melayang di atas tanah,
Rambutnya menjuntai seperti tali basah, dan luka di lehernya mengeluarkan darah hitam yang menetes ke sungai, membuat air mendidih dengan gelembung-gelembung yang meletus seperti jeritan. "Kau ambil jiwaku, Rina!" teriaknya. Suaranya bukan lagi milik ibuku, tapi seperti ribuan suara arwah yang marah. Ia meluncur ke arah Nyonya Rina dengan kecepatan yang tak wajar. Tangannya yang membusuk mencengkeram udara, dan sungai di bawah kami mulai bergolak, seperti makhluk hidup yang bangkit. Nyonya Rina tak gentar. Ia mengangkat kalung emas itu, melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang membuat udara terasa berat, seperti menekan dadaku. Pohon-pohon di sekitar sungai bergerak lebih keras. Cabang-cabangnya meraih ke arah Bu Siti, seperti dipanggil oleh mantranya. Aku mundur. Kaki terasa lelet seperti terperangkap lumpur. Tapi aku tak bisa lari. Sungai itu seperti memiliki kehendak sendiri. Airnya naik, membentuk gelombang kecil yang mencapai kakiku, dingin seperti es dan berbau amis yang mual. Aku dengar suara tawa setan dari air, bercampur dengan jeritan yang semakin keras, seperti roh-roh yang terperangkap di dasar sungai menjerit untuk bebas. Bu Siti menyerang dengan kekuatan gaib. Tangannya mencakar Nyonya Rina, meninggalkan luka yang mengeluarkan asap hitam, bukan darah. Nyonya Rina membalas, matanya menyala lebih terang, dan ia mengarahkan kalung itu ke Bu Siti, membuatnya menjerit dengan suara yang mengguncang hutan. "Kau tak bisa menang, Siti!" teriak Nyonya Rina. Suaranya bercampur dengan tawa yang bukan miliknya. "Kau sudah jadi milik mereka." Aku tahu, mereka, yang ia maksud adalah roh-roh pesugihan, makhluk lapar yang Pak Minto ceritakan, yang menuntut nyawa untuk kekayaan. Air sungai mendidih lebih keras. Gelembung-gelembungnya meletus dengan suara seperti tulang retak, dan aku lihat bayangan-bayangan bergerak di dalam air. Bukan ikan, tapi sosok-sosok dengan tangan panjang dan mata merah yang berkedip. Aku berdiri di pinggir sungai, tak berdaya, hanya bisa berdoa dengan tangan gemetar. Luka di lenganku berdenyut lebih sakit, dan aku merasa tarikan dingin yang kuat, seperti ada tangan tak terlihat yang menarikku ke air. Bu Siti menoleh padaku sesaat. Matanya yang berlubang hitam penuh kesedihan, tapi juga tekad. "Bantu aku, Andi," bisiknya. Suaranya hampir tenggelam dalam suara sungai. Aku ingin berlari, tapi kaki terasa terikat, seperti akar gaib yang membelit, sama seperti dalam mimpi. Nyonya Rina tertawa, suaranya seperti retakan batu, dan ia mengangkat tangan, memanggil sesuatu dari sungai. Air membentuk wajah-wajah samar, mengerikan, dengan mulut terbuka seperti ingin menelan. Tiba-tiba, Bu Siti meluncur dengan kekuatan yang lebih besar. Tangannya mencengkeram Nyonya Rina, dan mereka berdua jatuh ke sungai. Air menyembur tinggi, seperti ledakan, dan suara jeritan Nyonya Rina bergema, bercampur dengan tawa setan dari air. Aku lihat tubuh Nyonya Rina ditarik ke bawah. Tangannya yang panjang mencakar udara, tapi tak bisa melawan. Bu Siti memegangnya erat. Wajahnya penuh dendam, dan sungai seolah menelannya hidup-hidup. Aku dengar suara retak tulang yang mengerikan, seperti pohon patah di tengah badai, dan air sungai menjadi tenang sejenak, hanya menyisakan gelembung kecil yang meletus pelan. Aku jatuh ke tanah, napasku tersengal, tubuh basah oleh hujan dan air sungai. Kabut mulai mencair, tapi bau amis tetap ada, dan suara tawa setan masih bergema samar. Bu Siti muncul lagi di tepi sungai. Tubuhnya kini lebih pucat, seperti bayangan yang hampir lenyap. Ia menatapku, air mata hitam mengalir dari matanya. "Terima kasih, Nak," bisiknya. Suaranya kini lembut, seperti ibuku yang dulu. Tapi kutukan ini belum selesai. Ia menunjuk ke luka di lenganku, yang kini berdarah lagi, dan aku merasa dingin permanen di tubuhku, seperti sesuatu telah menempel. Sebelum aku bisa berkata apapun, ia melangkah mundur ke sungai, tubuhnya memudar ke dalam air, meninggalkan genangan kecil yang berbau amis. Aku lari dari sungai itu, tak peduli hujan atau kegelapan. Hutan terasa hidup, pohon-pohon seperti mengawasi, dan suara jeritan Nyonya Rina masih bergema di kepalaku. Aku tahu aku telah membantu Bu Siti, tapi harga yang kubayar terasa terlalu besar. Sungai hitam itu, dengan roh-roh laparnya, kini tahu namaku. Dan malam itu, aku merasa kutukan itu telah menempel padaku, menunggu waktu untuk menuntut lebih. Setelah malam mengerikan di Sungai Hitam, di mana Bu Siti menyeret Nyonya Rina ke dalam air yang mendidih dan penuh roh-roh lapar,
Aku, Andi, kembali ke rumah kecilku di pinggiran Bondowoso dengan tubuh gemetar dan jiwa yang terasa retak. Hujan telah reda, tapi udara masih dingin seperti es, dan bau amis yang kini melekat di hidupku tak mau pergi, seperti kutukan yang menempel di kulit. Luka cakar di lenganku masih berdarah tipis. Setiap denyutnya seperti bisikan bahwa sesuatu telah menandai diriku. Aku ingin percaya bahwa kematian Nyonya Rina mengakhiri teror ini, bahwa Bu Siti akhirnya menemukan kedamaian. Tapi kata-katanya sebelum lenyap ke dalam sungai, kutukan ini belum selesai, bergema di kepalaku, seperti mantra yang tak bisa kuhapus. Aku tahu, malam itu bukan akhir, melainkan awal dari kegelapan yang lebih dalam. Hari-hari setelah kejadian itu, aku coba kembali ke kehidupan normal. Aku ke pabrik teh, menyortir daun dengan tangan yang masih gemetar, berbincang dengan rekan kerja seperti Pak Joko dan Mbak Lina, meski kata-kataku kosong. Mereka memandangku aneh, seperti bisa melihat bayangan gelap yang mengikuti. Aku tak ceritakan apa yang kulihat di sungai. Siapa yang akan percaya? Desa Bondowoso tampak sama, jalan tanah berlumpur, pohon beringin yang menjulang, dan kabut pagi dari Gunung Argopuro. Tapi semuanya terasa salah. Angin membawa bau amis yang samar, dan setiap kali melewati sungai dalam perjalanan ke pabrik, aku merasa airnya menatap, seperti mata tak terlihat yang mengintai dari kedalaman. Rumahku, yang dulu sederhana dan penuh kenangan Bu Siti, kini seperti makam yang hidup. Setiap malam, aku tak bisa tidur nyenyak. Lampu bohlam kuning yang redup sering berkedip tanpa sebab, dan bayangan di dinding bergerak meski tak ada angin. Aku tak lagi menutup cermin di kamar. Aku menghancurkannya setelah malam di sungai, takut melihat apa yang mungkin muncul. Tapi itu tak membantu. Setiap malam, aku dengar bisikan dari luar, samar tapi jelas, seperti suara Bu Siti yang kini bercampur dengan suara lain, suara yang bukan manusia, seperti tawa setan yang kini ku kenali dari sungai. Andi, bisiknya, kadang lembut seperti ibuku, kadang serak seperti makhluk yang haus. Aku tutup telinga, tapi suara itu seperti berasal dari dalam kepalaku, menggema di tulang-tulangku. Satu malam, saat hujan kembali turun dan petir menerangi langit, aku duduk di ruang tamu, menatap foto Bu Siti yang robek di dada. Noda darah kering di foto itu seolah hidup kembali, basah dan berbau logam. Aku dengar tetesan air, seperti malam-malam sebelumnya, tapi kali ini lebih keras, seperti hujan di dalam rumah. Aku bangun, senter di tangan, dan melihat genangan air di lantai, membentuk pola akar yang kini ku kenali sebagai tanda kutukan. Di tengah genangan, ada sesuatu yang berkilau, anting emas kedua, pasangan dari yang kutinggalkan di meja malam itu. Aku tak berani menyentuhnya, tapi luka di lenganku berdenyut lebih keras, dan aku merasa dingin permanen di tubuhku, seperti es yang merasuk ke tulang. Aku dekati jendela, berharap udara malam bisa menenangkan, tapi apa yang kulihat membuat darahku membeku. Di luar, di bawah pohon beringin yang basah oleh hujan, aku melihat bayangan Bu Siti. Ia berdiri diam, tubuhnya basah kuyup, rambutnya menjuntai menutupi wajah, tapi matanya, lubang hitam yang menyala, menatap lurus ke arahku. Ia tersenyum, tapi senyum itu bukan milik ibuku. Itu senyum dendam, seperti mayat yang dipaksa hidup. Petir menyambar, dan dalam kilatan itu, aku lihat wajahnya berubah, kulitnya retak-retak, dan dari luka di lehernya, akar-akar kecil merayap keluar, seperti makhluk hidup yang mencari mangsa. Aku buru-buru tutup jendela, tapi suara tawa setan itu bergema lagi, bercampur dengan bisikan, "Kau bagian dari ini sekarang, Andi." Aku lari ke kamar, mengunci pintu, tapi rumah terasa semakin sempit, seperti dinding-dindingnya mendekat untuk menjebakku. Lampu bohlam padam seketika, dan dalam kegelapan, aku dengar suara napas berat, basah, seperti seseorang yang baru muncul dari air. Aku nyalakan senter, dan cahayanya menangkap bayangan di dinding, bukan satu, tapi banyak, sosok-sosok tanpa wajah dengan tangan panjang yang meraih. Aku dengar suara air mendidih, seperti sungai hitam itu telah masuk ke rumahku. Aku jatuh ke lantai, memeluk lutut, berdoa agar ini hanya mimpi, tapi luka di lenganku mulai berdarah lagi, dan aku merasa tarikan dingin yang kuat, seperti tangan tak terlihat yang menarikku ke bawah. Malam demi malam, teror itu memburuk. Aku tak lagi ke pabrik. Aku tak sanggup menghadapi dunia luar.
Aku kunci diri di rumah, tapi itu tak membantu. Setiap cermin yang kuhancurkan seolah digantikan oleh pantulan di permukaan lain. Jendela, air di gelas, bahkan mata pisau dapur, semuanya menunjukkan wajah Bu Siti dengan senyum dendamnya. Aku dengar suara air mengalir di dalam dinding, seperti sungai hitam itu merembes ke rumahku. Bau amis kini permanen, bahkan di siang hari, dan setiap kali aku coba tidur, aku rasakan cengkeraman dingin di lengan, seperti akar gaib yang membelit. Satu malam, aku tak tahan lagi. Aku ambil jaket dan berjalan ke Sungai Hitam, berharap bisa mengakhiri ini. Hujan turun pelan, kabut menyelimuti hutan, dan pohon-pohon seperti menunduk, mengawasi. Di tepi sungai, airnya tenang tapi berkilau aneh, seperti menyimpan rahasia. Aku menatap ke dalam, dan di permukaan air, aku melihat pantulan, bukan wajahku, tapi Bu Siti, dengan mata berlubang hitam dan senyum yang semakin lebar. "Kau tak bisa lari, Andi," bisiknya. Suaranya bercampur dengan tawa setan dari air. "Kutukan ini abadi. Kau bagian darinya sekarang." Aku mundur, tapi kaki terasa terikat, dan luka di lenganku membuka lebih lebar, mengeluarkan darah hitam yang menetes ke sungai, membuat air bergolak. Aku lari kembali ke rumah, tapi suara air mengikuti, seperti sungai itu sendiri mengejarku. Di rumah, aku duduk di sudut, menatap genangan air yang kini memenuhi lantai, membentuk pola akar yang semakin rumit. Bisikan Bu Siti terdengar lagi, kali ini dari dalam dadaku. "Andi, kau berikutnya." Aku tahu sekarang, kutukan pesugihan Nyonya Rina tak berhenti dengan kematiannya. Roh-roh lapar di sungai itu kini mengincarku, dan Bu Siti, orang atau makhluk yang menggunakan wujudnya, adalah bagian dari kegelapan itu. Malam itu, aku menatap sungai dari jendela, mendengar namaku dipanggil dari air, dan menyadari bahwa kekayaan pesugihan hanya membawa kegelapan abadi yang tak bisa kulepaskan.